Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan, selalu melakukan kegiatan aktivitas fisik, olahraga ya. Kemudian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, di sini berjumpa lagi dengan pembelajaran daring tentunya pada materi ilmu pengetahuan alam. Di sini Bapak akan melanjutkan materi tentang sistem gerak pada manusia, yang tentunya materi ini sudah disampaikan pada pertemuan pertama ya, yaitu tentang sistem gerak manusia. Untuk sistem gerak manusia itu sendiri sebelumnya ya perlu diketahui, ini adalah pertemuan yang pertama ya mengenai sistem gerak manusia, bahwa sistem gerak manusia itu ada tulang dan otot ya, yang dapat bergeraknya manusia, jadi makhluk hidup. Nah, untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai tulang. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan fokus pada membahas tentang tulang rawan ya. Pada pertemuan kali ini Bapak akan fokus pada tulang rawan, khususnya untuk kelas 8 ini ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa tulang itu merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Jadi kalau kita melihat kerangka saja, kerangka manusia, misalkan di laboratorium ya, kita melihat kerangka manusia, cuma kerangkanya bukan kerangka asli. Di sana kita lihat tulang ya, kerangka manusia tersebut tidak akan bisa bergerak ya, tidak akan bisa jalan kalau tidak adanya otot. Makanya di sini disebutkan bahwa tulang ini merupakan alat gerak pasif. Jadi alat gerak pasif ini adalah diam saja, kalau tidak ada otot berarti tidak bergerak gitu. Nah, jadi tulang ini bagian dari alat gerak pasif. Nah, sebab tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Nah, makanya yang dapat bergerak itu adalah, yang dapat menggerakkan tulang itu adalah, atau organ manusia itu adalah, yaitu otot. Gitu. Kenapa? Otot itu memiliki sifat mengerut dan mengendor gitu. Nah, di sana. Nah, baik, kita langsung saja berdasarkan jenisnya. Nah, ada dua macam tulang, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, pada pertemuan kali ini, daring kedua ini, kita akan membahas tentang tulang rawan. Nah, jadi berdasarkan jenisnya itu tulang itu dibagi menjadi dua ya. Ada tulang rawan dan ada tulang keras. Nah, tulang rawan ini disebut dengan kartilago, sedangkan tulang keras itu osteon. Nah, kita langsung saja. Untuk tulang rawan itu pertama ada yang disebut dengan tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan hialin ini kita bisa perhatikan, ini gambarnya ya, matriks kondrin kan kondrensit. Nah, tulang rawan ini yang namanya tulang rawan hialin. Jadi tulang rawan itu ada berapa? Nah, nanti kalian silakan catat ya. Jadi yang pertama adalah tulang rawan hialin. Nah, ciri-cirinya adalah bentuknya itu, tulang rawan ini sifatnya itu banyak gitu ya, banyak di organ manusia itu, banyak di makhluk hidup ya. Bentuk tulang rawan terbanyak. Nah, ini bentuk tulang rawannya terbanyak ya, paling banyak ya. Kalau kita diperhatikan ini tulang-tulangnya ya, tuh lihat, ini paling banyak nih tulang rawan yang terbanyak ya. Kemudian mempunyai matriks homogen ya, matriks homogen ya, kita bisa perlihat ini ya. Kemudian halus dan transparan, dapat dilihat transparan ya. Kemudian terletak pada cincin trakea. Nah, jadi tulang ini terletak pada cincin trakea
biasanya di saluran pernapasan berarti ya, di trakea, kup, kup apa kuping ya, kuping hidung gitu ya, di hidung ini tulang rawan hialin itu terdapat di hidung, kuping hidung biasanya. Kenapa bisa disebut tulang rawan, yaitu jadi lentur gitu ya. Barangkali di antara kalian belum tahu nih apa itu tulang rawan, apa tulang keras. Jadi kalau tulang rawan itu ya lentur gitu, memiliki tulang cuma lentur ininya, teksturnya berbeda dengan tulang keras. Seperti contohnya tulang rawan hialin ini adalah di hidung, kemudian di persendian ya, kemudian antar sendi itu, kemudian serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Nah, itu adalah bagian dari letak-letak dari tulang rawan hialin. Kemudian selanjutnya adalah tulang rawan elastis. Nah, kalau tadi kita melihat itu ya, jadi tulang rawan selanjutnya adalah tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis ini adalah bersifat lentur ya, dapat lentur ya. Kalau kita perhatikan seperti ini tulangnya ya, kondrosit, serat elastis. Nah, ini serat elastis. Nah, matriks. Kemudian matriks mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Nah, ya ini bercabang-cabang nih. Kemudian terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Nah, di telinga kita bisa merasakan ya, telinga ini telinga kita kalau misalkan dilipat, maka ketika kita dilepas, maka telinga kita itu cenderung akan mengarah kembali pada tempat semulanya, jadi elastis. Jadi nggak bisa pas dilipat terus nggak kembali gitu ya. Kenapa? Karena di sana disebut dengan tulang rawan elastis. Jadi telinga salah satunya, contohnya itu tulang rawan elastis ini pada telinga gitu. Kemudian selanjutnya, selain tulang rawan elastis, itu ada juga tulang rawan fibrosa. Nah, ini yang ketiganya adalah tulang rawan fibrosa. Nah, tulang rawan fibrosa kita bisa perhatikan ya, di sini gambarnya ya. Tuh, matriks, ini matriks, serat kolagen, kemudian kondrosit. Nah, perlu kalian catat yang ini ya. Tulang rawan fibrosa ini bersifat kurang lentur, berbeda dengan tulang rawan yang lainnya ya. Bersifat kurang lentur. Ini mah kurang lentur. Matriks mengandung serat kolagen, tidak teratur. Nah, ini tidak teratur ya. Kemudian terletak pada apa nih? Terletak pada ruas tulang belakang. Biasanya ini tulang rawan fibrosa ini terletak pada ruas tulang belakang ya. Ruas tulang belakang manusia gitu. Nah, kemudian ada lagi. Nah, selanjutnya adalah tulang keras. Baik ya, karena ini materinya mungkin sedikit ya, jadi kita lanjutkan nanti pada pembahasan selanjutnya adalah tulang keras gitu. Jadi untuk tulang keras ini adalah berbeda tentunya dengan tulang rawan gitu ya. Jadi nanti silakan kalian simak videonya kembali. Jadi nanti kalian catat apa yang Bapak sampaikan, kemudian kalian catat tidak perlu dicatat semuanya, jadi garis besarnya saja apa yang Bapak sampaikan. Nanti pas waktu kita bertatap muka di sekolah, nanti Bapak minta kegiatan mana catatan kalian dalam kegiatan pembelajaran daring ini. Makanya Bapak tidak memberikan materi begitu banyak. Jadi Bapak memberikan materi sedikit demi sedikit. Yang penting nanti kalian dapat mengerjakan tugas-tugas dari Bapak hanya menyimak video dari daring 1 sampai daring yang kedua yang ini. Kemudian kalian bikin resume atau rangkuman kecil ya di buku catatan kalian. Nanti pas waktu kita masuk ke sekolah, nanti Bapak akan akan melihat tugas kalian, kemudian nanti Bapak akan menilai dari sana.
kegiatan tersebut. Nah, demikian yang Bapak sampaikan. Tapi sebelumnya untuk kelas 8 Bapak mohon maaf karena video daring yang pertama itu mungkin kurang jelas ya, karena di laptop Bapak bermasalah. Jadi sekali lagi kemarin ada yang bertanya kenapa ini kurang jelas videonya. Jadi mohon maaf sekali lagi, Bapak minta maaf kepada kalian karena ini dalam kesalahan teknis. Jadi sekali lagi Bapak minta maaf, dan ingat tetap jaga kondisi kalian, tetap sehat, tetap berolahraga, beraktivitas ya, dan ingat aturi aturan-aturan untuk pencegahan COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.